Hai semuanya, selamat datang di Labirin Rasa. Tempat rasa yang tersesat, temukan tempat agar terucap. Sebelumnya, kami, Lala dan Erina, mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang udah mau dengerin podcast ini. Happy listening. Halo semua, aku Erina dari Labirin Rasa, yang lagi-lagi akan berbagi cerita dan juga berbagi rasa tentunya. Di podcast kali ini, kayaknya akan lebih seru kalau aku bacain salah satu email yang masuk dari pendengar setia Labirin Rasa. Katanya, dia pingin cerita ini didengar oleh banyak orang. Mungkin akan banyak yang relate juga. Dari aku untuk kamu. Karena aku ingin ada di salah satu hari paling bersejarah dalam hidupmu. Menyaksikan barisan yang berdiri tegap, diikuti suara drum dan trompet yang menggema. Membentuk formasi dengan derap kaki di lapang bertuliskan, lembah tidar pintu gerbang pengabdian perwira. Mencari wajahmu dari atas tribun sambil membawa seikat bunga sederhana. Tersenyum bahagia dan berdiri dengan antusias. Aku ingin kita ada. Mengabadikan momentum di mana tangan kiriku mengandeng lenganmu, lalu kamu berdiri di sampingku dengan gagah. Mengenakan seragam pas badan kebanggaan. Aku ingin menemani dan menjadi orang yang hadirnya paling dinanti. Jika hari itu tiba. Aku 6 Juni 2018. Hal itu aku tulis 3 tahun yang lalu ketika kamu sedang berjuang untuk berada di posisi itu. Namun sayang, tulisan ini belum sempat aku berikan kepadamu. Karena ternyata yang kau pilih untuk hadir pada saat itu bukanlah aku. Dan yang anehnya, aku tahu akan hal itu. Namun hingga detik ini, aku masih mengharapkanmu untuk memilihku. Entahlah, aku sendiri sejujurnya bingung. Apakah masih mencintaimu atau tidak? Namun yang jelas, ada sesuatu dalam dirimu yang tak bisa kulepaskan begitu saja selama ini. Sesuatu yang sinyalnya sulit kutolak jika kelak datang kembali. Gitu email yang masuk ke Labirin Rasa. Gimana nih tanggapan kalian? Apakah kalian juga terjebak dengan cinta sendiri? Apa kalian juga merasakan hal sama? Di mana harus menyimpan perasaannya sendiri selama bertahun-tahun? Berapa lama nih rekor kalian mencintai dalam diam? Kira-kira udah peka belum ya dia? Apa kalian juga termasuk orang yang harus menyelesaikan kisah cintanya sendiri? Padahal dimulainya bareng-bareng. Ambiar sih sebenarnya hatiku ketika baca email tadi. Ketika dia bisa menyimpan rasa sampai bertahun-tahun lamanya. Mungkin memang sesulit dan susah sekali untuk melepaskan seseorang dan untuk memposisikan orang lain yang kita kenal sebagai pemeran baru di kehidupan kita. Karena kita sendiri selalu menyetarakan yang baru dengan yang terakhir. Dan yang terakhir masih kita anggap dia yang terbaik. Dan juga kita merasa bahwa yang kemarin adalah yang paling tepat. Tapi ternyata Tuhan berkata lain. Aku jadi ingat sama salah satu drama Korea yang judulnya More Than Friend. Ada yang tahu gak? Salah satu tokohnya pernah bilang gini. Hati tidak bisa dikendalikan. Menyukai seseorang dan tidak menyukai seseorang. Ya. Drama ini menceritakan tentang 2 orang yang mempunyai takdir untuk saling menyukai. Mereka saling menyukai tanpa mengungkapkan perasaannya sampai 10 tahun lamanya.
Namun setelah 1 dekade berlalu, perasaan mereka berdua masih tetap sama. Bahkan, ketika punya pacar baru, tokohnya ini selalu membandingkan dengan seseorang yang akhirnya belum tuntas. Semakin salah satu tokohnya berusaha untuk melupakan, justru semakin merindukannya. Salah satu tokohnya pun sulit untuk menyukai orang lain, karena masih menyukainya. Meskipun ingin menjauh, jika ada kesempatan bersama dengannya, pasti tidak bisa menolak, karena masih mengharapkannya juga. Dan akhirnya satu cara untuk mematahkan kutukan perasaan itu dengan mengungkapkan secara jujur kepadanya. Dan ketika salah satu dari mereka mengungkapkan perasaan itu, akhirnya mereka bersama melengkapi kelebihan dan kekurangan antara keduanya. Happy ending sih plot twist dari drama Korea More Than Friends ini. Emang happy endingnya di drama, tapi dari drama More Than Friends ini kita bisa ambil pelajaran. Yaitu, seseorang gak akan bisa memahami apa yang kamu inginkan jika kamu sendiri gak ngungkapin itu. Jadi, jika suatu saat nanti Tuhan menakdirkan kamu dan dia bertemu dan bertegur sapa lagi, coba deh untuk mengungkapkan perasaan itu. Terserah ketika itu dia sedang punya kekasih atau tidak. Ungkapkan saja perasaan itu hanya untuk melegakan perasaanmu. Agar nanti sudah tidak ada lagi ribuan tanda tanya di kepala berupa perasaan yang belum tuntas. Saat kamu mengungkapkan perasaan itu, maka ada 2 kemungkinan, yaitu dia akan menerimamu atau tidak menerima. Sedangkan, jika kamu tidak pernah mengungkapkan perasaan itu, ya jawabannya cuma satu. Dia tidak akan pernah tahu kalau kamu menyukainya sampai kapanpun. Dan saat kamu mencintai seseorang, kemungkinannya juga ada 2. Dia akan menjadi masa depanmu atau malah dia menjadi patah hati terbesarmu. Reminder juga buat kalian yang masih cinta sendirian. Menyimpan perasaan dan penyesalan hanya akan menyakiti diri sendiri. Berhenti menyakiti diri sendiri. Kamu masih pantas bahagia kok. Gak ada gunanya juga bergelut dengan keadaan yang telah lewat, karena itu hanya dapat membuat keresahan di dalam hati. Jika kamu dan dia harus selesai tanpa kata mulai, ya tak apa bukan? Memang seharusnya usai. Gak masalah juga kalau kamu masih belum bisa berhenti mencintainya. Coba lagi aja di lain hari, ketika kamu dan dia sama-sama telah bertransformasi menjadi versi yang lebih baik lagi. Barangkali kamu dan dia memang pasangan serasi. Hanya saja kemarin kamu dan dia sama-sama belum siap menjalani dan mempertahankan relasi. Emang sih, cinta merupakan hal yang diharapkan oleh banyak orang, agar dapat hidup penuh kebahagiaan. Dengan cinta, kita dapat hidup dengan lebih ceria, bermakna, dan bisa mengubah hidup seseorang terasa sempurna. Tapi, sudahkah kita memberikan cinta itu sendiri kepada diri kita sendiri? Sudahkah kita mengizinkan diri ini untuk mencintai apa adanya oleh diri kita sendiri? Jangan sampai kita nyari pasangan atau nyari pacar cuma karena pingin seseorang mengisi kekosongan yang dipunya. Tapi, karena kamu dan dia ingin saling memberi apa yang kalian punya. Dan pastikan,
kalau kamu sendiri udah bahagia. Karena kalau kamu bahagia, kamu tetap bahagia meskipun gak ada dia. Oh iya, terima kasih banyak untuk orang yang mengirimkan email tadi. Terima kasih sudah berbagi cerita. Semoga dia yang kamu maksud bisa dengerin podcast ini dan sadar kalau yang kamu maksud tadi adalah dia yang selama ini kamu tunggu. Dan untuk kalian pendengar setia Labirin Rasa yang ingin berbagi cerita bisa langsung kirim email yang ada di description box. Email yang terpilih akan langsung kami bacakan di podcast Labirin Rasa ini. Segitu dulu ya podcast kali ini. Terima kasih yang udah mau dengerin. See you guys.